Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ade Jamal Mirdad, SCMSI, selaku dosen kami, dosen mata kuliah Ekonomi Kependudukan dan SDM, Sumber Daya Manusia, dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pertumbuhan Produk Ekonomi dan Teknologi, Relevansi Teori Malthus dalam Kependudukan Kontemporer. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Itu ada Nada Rahmatul Amini dengan NIM 097 dan saya sendiri Muhammad Akmal Siriki dengan NIM 101. Untuk materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Jadi kita awali dengan teori Malthus. Apa sih teori Malthus itu? Jadi menurut Malthus itu penduduk itu mampu bertambah menurut deret ukur 2, 4, 16, 32, dan selanjutnya. Tapi bahan pangan hanya mampu bertambah secara deret hitung 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan itu kemampuan tumbuh penduduk akan terhambat jika kekurangan bahan pangan. Adapun faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan bahan pangan adalah luas lahan, teknologi untuk mengolah lahan, dan sistem atau pola pemilikan lahan. Terus menurut Malthus juga ada faktor-faktor penghambat pertumbuhan penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada positive stage, yaitu merupakan faktor-faktor penyebab kematian, dan preventive stage, yang itu merupakan faktor-faktor pencegah kehamilan. Jadi menurut teori ini abstinensi, kontrasepsi, dan aborsi itu masuk kelompok pencegah kehamilan. Namun menurut Malthus untuk mencegah kehamilan hanya dengan menunda perkawinan. Jadi cara-cara lain dianggap kejahatan dan pengeluaran tenaga yang tidak produktif. Boleh di next. Terus juga selanjutnya ini adalah kelemahan teori Malthus. Jadi kelemahan teori Malthus ini yaitu terlalu sederhana memandang peningkatan produksi pertanian. Nah, jadi Malthus ini dia tidak mempertimbangkan adanya revolusi pertanian yang dapat melipat gandakan produksi dan pertanian persatuan luas itu. Jadi hal ini berarti bahwa Malthus tidak memperhatikan perkembangan teknologi yang begitu pesat yang berkaitan dengan pertanian. Yang kedua itu ada dia tidak mengantisipasi terjadi pencegahan kelahiran massal, baik dari segi penerimaan masyarakat maupun dari segi kemajuan teknologi pencegahan kelahiran atau birth control. Jadi Malthus ini dia tidak mengantisipasi ini karena menurut Malthus ini satu-satunya cara yang dapat diterima untuk mencegah kelahiran adalah dengan cara penundaan perkawinan atau dikenal dengan istilah moral restraint. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah relevansi teori Malthus dalam diskursus kependudukan kontemporer. Jadi teori Malthus ini tentang pertumbuhan penduduk adalah salah satu konsep klasik dalam studi demografi yang tetap relevan dalam diskursus kependudukan kontemporer. Teori Malthus ini yang diperkenalkan oleh ekonom Inggris Thomas Malthus pada akhir abad ke-18 menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan melebihi pertumbuhan sumber daya yang tersedia untuk mendukung. Jika tidak ada tindakan untuk mengendalikannya, dia mengidentifikasi bahwa pertumbuhan penduduk secara alami cenderung eksponensial, sementara pertumbuhan sumber daya seperti makanan dan lahan pertanian cenderung linear. Nah, dari ini teori Malthus menurut kelompok kami masih ada yang masih bisa relevan karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu ada pertumbuhan penduduk global. Yang pertama, penduduk global ini dia penduduk global ini dalam beberapa dekade terakhir itu masih terus bertambah. Dalam beberapa wilayah, khususnya di negara-negara berkembang, pertumbuhan penduduk itu masih cepat, masih banyak, dan masih menjadi masalah serius bagi negara-negara berkembang. Yang kedua itu ada keterbatasan sumber daya. Jadi
sumber daya seperti air, lahan pertanian, energi, dan bahan pangan terbatas, sementara permintaan akan sumber daya ini terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Ini menimbulkan resiko ketegangan dan konflik atas akses terhadap sumber daya serta meningkatkan tekanan pada lingkungan. Yang ketiga itu ada kesenjangan antar negara. Jadi pertumbuhan penduduk tidak merata di seluruh dunia ini, dengan beberapa negara menghadapi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, sementara yang lain mengalami laju pertumbuhan yang melambat atau bahkan menurun. Hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi dan sosial antar negara, serta masalah migrasi pengungsi. Dan yang keempat itu pengembangan ekonomi dan sosial. Jadi pengembangan ekonomi dan sosial ini diskursus perundungan kontemporer seringkali mempertimbangkan hubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi dan sosial. Pendekatan Malthus ini memperingatkan bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menghambat upaya pembangunan ekonomi dan sosial karena tekanan pada sumber daya dan infrastruktur. Jadi dalam diskursus pendudukan kontemporer, teori Malthus masih merupakan salah satu perspektif yang harus dipertimbangkan, tetapi juga penting untuk menggabungkannya dengan pendekatan multidimensi yang memperhitungkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dan pembangunan manusia. Mungkin itu materi dari saya. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Nada. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu ketepatan menjelaskan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, pangan, dan teknologi pertanian, pendekatan Student Learning Center. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangan apabila tingkat kegiatan ekonomi itu lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Faktor kependudukan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu selain pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. Pertumbuhan penduduk itu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Selanjutnya itu ada pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi klasik. Yang pertama itu jumlah penduduk, yang kedua ada jumlah stok barang dan barang modal, yang ketiga itu luas tanah dan kekayaan alam. Yang keempat itu ada serta teknologi yang digunakan. Laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh terhadap pendapatan per kapita, standar kehidupan, pembangunan pertanian, lapangan kerja, tenaga buruh maupun dalam hal pembentukan modal. Jumlah penduduk itu bila dikaitkan dengan pertumbuhan income per kapita suatu negara secara kasar dapat mencerminkan kemajuan perekonomian negara tersebut. Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Selanjutnya, di sini ada tujuan kebijakan pertanian mendasar tidak hanya meningkatkan produksi, akan tetapi hal yang lebih utama adalah membangun manusia, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasarnya. Meningkatkan pendapatan keluarga perdesaan merupakan hal mendasar untuk mencapai tujuan tersebut. Dan pada gilirannya menekankan pada peningkatan produktivitas dan memberikan harga pada tingkat petani yang tepat. Selanjutnya itu ada sejarah singkat pertanian Indonesia. Kondisi pertanian Indonesia sekarang ini tidak terlepas dari sejarah panjang pertanian Indonesia dan juga kondisi negara secara umum, negara dan dunia pada umumnya. Secara umum, terdapat 5 subsektor yang menyokong pertanian, yaitu subsektor pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Perkembangan 5 subsektor tersebut tidak terlepas dari perjalanan panjang tersebut.
Di sini ada pelaku utama dalam pembangunan pertanian. Yang pertama itu ada petani atau produsen, terus yang kedua ada pemerintah. Mungkin sekian materi dari saya. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Akmal. Ya, terima kasih untuk Nada atas pemaparan materinya. Jadi kesimpulannya dari hasil diskusi kami ini adalah menurut Malthus itu penduduk mampu bertambah menurut Deret Ukur 2, 4, 16, 32, tetapi bahan pangan ini hanya mampu bertambahnya secara deret hitung 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Dan itu kelemahan dari teori ini adalah terlalu sederhana memandang meningkatkan produksi pertanian dan Malthus ini juga tidak mengantisipasi terjadi pencegahan kelahiran secara massal, baik dari segi penerimaan masyarakatnya maupun dari segi kemajuan teknologi dengan kelahiran atau birth control. Terus juga ada faktor kependudukan yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. Pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Sebagai dampak dari spesialisasi yang terjadi, maka tingkat kegiatan ekonomi akan bertambah, dan permasalahan dalam kepadatan penduduk adalah persebaran yang tidak merata. Kepadatan penduduk dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakatnya, dan pada daerah dengan kepadatan yang tinggi, usaha meningkatkan kualitas hidup akan lebih sulit. Jadi hal ini menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, kesejahteraan, keamanan, ketersediaan lahan, air bersih, dan kebutuhan pangan. Mungkin itu saja hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.